Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, berjumpa lagi dengan saya Pak Mukhtar di perkuliahan Fasika. Oke, minggu ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, dan hari ini kita akan membahas mengenai materi ukuran dispersi dan skewness. Materi ini adalah lanjutan dari ukuran pemusatan minggu lalu. Oke, ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Oke, untuk macam-macamnya itu banyak, seperti varians, standar deviasi, koefisien variansi, terus skewness, kurtosis, dan masih banyak lainnya kayak gitu ya. Untuk hari ini kita akan pelajari sampai kurtosis. Oke. Range. Apa itu range? Range adalah selisih dari nilai terbesar dikurangi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Itu ya, itu secara rasa mudah. Jadi nanti nilai max dari suatu data dikurangi nilai min dari data. Oke. Dan selanjutnya itu adalah deviasi rata-rata atau mean deviation, itu MD disingkat. Mengukur besarnya variasi setiap nilai dalam populasi atau sampel dari rata-rata hitungnya. Oke, ini contohnya. Hitunglah deviasi rata-rata data di samping. Oke, ini nanti lanjutan dari deviasi rata-rata itu adalah standar deviasi gitu. Nah, standar deviasi nanti diperoleh dari akar varians. Oke. Ini ya contohnya, ini saya contohin cara menghitungnya untuk si deviasi rata-rata. Oke, saya copy, saya taruh di Excel. Oke. Rumusnya MD tadi sama dengan apa? XI min X, penjumlahan dari XI dikurangi X bar dibagi dengan N ya, kayak gitu ya. Oke, saya cari dulu rata-ratanya, saya pakai ini average saja langsung. Average dari data, ini ya, ini rata-ratanya. Terus ini XI dikurangi sama average-nya. Ini datanya saya kurangi dengan rata-ratanya. Jangan lupa Ctrl F4 untuk menguncinya. Oke, saya dapat untuk yang pertama dan ini sampai yang ini. Oke, lalu kita harga mutlakan. Ini namanya harga mutlak. Yang ini absolut ya, ini harga mutlak. Jadi saya absolutin dulu. Nah, ini tada. Habis itu rumusnya dibagi sama N. N-nya ada 20. Oke. Gampangannya itu sama dengan average ya. Sama dengan rata-rata ya. Jumlah data dibagi dengan N sama dengan rata-rata ya. Oke, sama dengan average dari itu. Jadi ini. Nah, hasilnya ini 172, ini. Ini ya 172, ini 6. Oke, selesai sama ya. Oke. Selanjutnya varians. Nah, varians sendiri merupakan hitung deviasi kuadrat setiap pengamatan terhadap rata hitungnya. Varian menunjukkan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Oke. Sini ada dua rumus, yaitu untuk populasi sama sampel. Nah, bedanya itu di bawahnya, itu untuk populasi itu per N saja, kalau untuk sampel N-1. Kenapa? Dilihat dari penyebutnya, ini ada keterangannya ya. Dilihat dari penyebutnya, untuk populasi dan sampel memang beda. Karena apabila penyebut dari sampel bila N saja, maksudnya yang ini sampel ini penyebutnya N saja, maka akan menghasilkan varian sampel yang underestimate terhadap varian populasi. Oke. Nih, contohnya. Carilah varians dari data ini. Nah, ini mudah. Jadi kalian harus memakai di Excel tuh XI minus bar dikuadratkan. Habis itu ini karena sampel ya, dibagi dengan N-1. Oke, tadi udah punya data. Ini bukan diabsolutin tapi dipangkat 2.
Ini pangkatin 2. Kenapa bisa? Sorry. Pangkat 2, enter. Ini ya. Ini adalah perhitungan yang pembilangnya. XI minus bar dikuadratkan terus dibagi dengan 19. Ini nggak bisa di average, jadi sama dengan sum dari ini dibagi sama 19. N min 1, N nya 20 dibagi kurang 1 sama dengan 19 ya. Oke, ini hasilnya. Atau cara cepatnya kayak gini, var S. Tapi nanti kalau kalian mengerjakan ujian tidak boleh pakai cara ini ya, cepat. Tapi buat ngecek jawaban Anda aja gitu. Nah, jawabannya sama kurang lebih var sampel. Oke. Nggak bikin number apa? Bentar, ini kok beda? Oh. Bukan, ini datanya yang sini, sorry. Ini tak kira ini datanya ya, data kita ya. Oke, kurang lebih sama. Ini karena pembulatan koma tak samain. Nah, sama ya. Ini pakai rumus cepat var S ini sama perhitungan manual. Nanti kalau ujian atau tugas pakai perhitungan manual ini. Oke, itu variannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa simpangan data terhadap rata-ratanya itu sebesar 6.194.253 ini. Oke, sekarang standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah akar dari varians. Nah, untuk standar deviasi data ini tinggal mengakarkan dari jawaban yang ini. Diakarkan aja, nanti itu dapat deviasi. Itu untuk sampel ya. Untuk yang populasi pembaginya ingat N saja gitu. Oke. Ini yang tadi udah jawab. Ini akar ini sama dengan 2488. Oke, sekarang ke varians data kelompok. Oke, untuk rumusnya yaitu agak banyak ya rumusnya ya. Oke, penjumlahan dari FI kali XI kuadrat dikurangi dari penjumlahan dari FI XI dikuadratkan dibagi dengan N, lalu dibagi dengan N-1, di mana X ini merupakan nilai tengah dari data kelompok, nilai tengah dari interval, maksudnya kayak gitu. N itu banyaknya data. Oke, ini untuk rumus sampel. Kalau populasi tinggal diganti N gede aja kayak gitu ya, sama X nya X gede. Oke, ini contoh persoalannya. Misalnya diberikan data seperti di samping, hitunglah varian dari data tersebut. Oke, di sini saya mempunyai 6 kelas dan kolom paling kanan itu frekuensinya yaitu 344532. Oke, ini untuk perhitungan variannya. Oke, kita perlu menghitung perkalian dari FI kali XI sama perhitungan kali FI dikalikan dengan XI yang dikuadratkan gitu ya. Oke, perhitungan FI kali XI sama dengan 153 kali 3. Itu untuk yang kelas pertama diperoleh angka sebesar 459. Selanjutnya FI kalikan XI kuadratkan, berarti 3 dikali 153 kuadrat diperoleh 70.277 kayak gitu. Nah, untuk perhitungan per kolom tadi dijumlahkan dulu. Nanti untuk FI-nya diperoleh 21, yang FI-X-nya diperoleh 3458, FI-X-nya diperoleh 570.634. Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan si varians, maka diperolehlah, ini dimasukkan ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus S kuadrat tadi, maka diperolehlah angka 60,83. Itu aja sih, mudah menurut saya. Oke, selanjutnya standar deviasi data kelompok. Nah, tadi standar deviasi rumusnya apa? Akar dari varian. Ini kan udah dapat variannya, tinggal diakarkan saja gitu. Oke, selanjutnya berapa ukuran dispersi lainnya? Oke, ini saya agak ngebut ya karena
supaya videonya nggak panjang nanti jatuhnya untuk durasinya. Oke. Sekarang kuartil, rumus kuartil yaitu KI sama dengan KI. I nanti data ke kuartil berapa itu ya. Sama dengan I kalikan N plus 1 bagi 4. Oke. Pertanyaannya begini. Carilah kuartil Q1 berarti I-nya 1 ya. Terus Q2 berarti I-nya 2. Terus Q3 berarti I-nya 3. Untuk data berikut. Ini datanya ada 20. Nah, tahap pertama apa yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan datanya dulu. Ini data yang sudah saya urutkan. Ini tadi data yang belum diurutkan ya. Ini sudah diurutkan, oke. Nah, habis itu Q1. Oke, Q1 dapat 525 itu dari mana? Oke. 1 dikalikan 20 tambah 1 berarti 21. 21 bagi 4 sama dengan 5,25 sehingga diperoleh bahwa si Q1 nya terletak di data ke 5, tapi di sini ada 0,25. 0,25 ini dikalikan dengan data berikutnya dari X5 yaitu X6 dikurangi X5. Nah, ini angkanya 5 yaitu sama dengan 58 ditambah 0,25. 58 ini ya. Ini data ke-5. Terus dikalikan 0,25, 60 data ke-6 dikurangi data ke-5 lagi hingga diperoleh 58,5. Dan begitu juga berlaku untuk Q2 sama Q3. Oke, sampai sini mudah ya Mas Yan ya. Oke, sekarang desil. Desil itu apa? Desil merupakan membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Untuk desil dari sebuah data dapat dicari dengan persamaan berikut. Oke. DI sama dengan I kalikan dengan N plus 1 bagi 10. Oke. I-nya itu nanti yang di dalam soal. Misalnya kayak gini, carilah D1 dari data berikut. Berarti I-nya sama dengan 1. Oke, berarti D1. Oke ya, D1. D1 sama dengan 1 dikalikan banyaknya data ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini ada 10 data berarti 10 tambah 1 11. Dikalikan I-nya kan 1, berarti 11 bagi 10 sama dengan 1,1. Lalu urutkan datanya ini. Oke, datanya sudah diurutkan di bawahnya ini yang orange. Sudah diurutkan kan ya. Nah, oke, data ke-1 X1 yaitu 4. 4 ini data ke-1. Nah, ini ada sisanya 0,1. Dimanain? Ya oke, berarti data kedua dikurangi data ke-1 dikalikan 0,1 sehingga diperoleh angka 4,1 gitu. Oke, selanjutnya ke persentil yaitu membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Oke, rumusnya ini PI sama dengan I kalikan N plus 1 bagi 100. Oke, di sini contohnya carilah P65. Oke, P65 berarti 65 dikalikan dengan 10 tambah 1 berarti 65 kali 11 dibagi 100 maka diperoleh 7,15 ini. Oke, sekarang kita urutkan datanya ini. Urutannya itu sudah di orange ini. Oke, data ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-7 itu berapa? 8. Oke, 8 ditambah 0,15 kelebihannya ini 0,15 dikalikan data ke 8 dikurangi 7. Data ke 8 tadi itu 9 dan data ke 7 tadi 8 ya. Berarti 1. Berarti 1 dikali 0,15 sama dengan 0,15 ditambah 8 sama dengan 8,015 itu jawabannya. Ini masih tanda tanya, sering kerjaan sendiri kalian ya. Oke, bagaimana untuk mencari kuartil data kelompok? Oke, nah ini rumusnya untuk kuartil data kelompok. KI sama dengan TB ditambah I per N
I per 4 kalikan N dikurangi FK per FI dikalikan dengan P. Oke. TB adalah di bawah kelas kuartil, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI sama dengan frekuensi kelas kuartil, P adalah panjang kelas interval. Oke. Ini contohnya ya. Oke, misalkan tentukan Q3 data di samping. Oke, jumlah datanya ada berapa? Banyaknya data, bukan jumlah data. Banyak data ada berapa? Ada 40. Oke, letak Q3 itu adalah 3 per 4 dikalikan 40 sama dengan 30. Oke, kurang lebih nanti terletak di kelas 1, 2, 3. Kelas ke-5 ya. Di sini ada, saya punya 6 kelas ya. Oke, terletaknya di sini yang saya blok orange. Karena nanti 30 itu tidak mungkin di kumulatif 28 ini. Karena masih kurang ya, kurang lebih terletak di 36 ini. Oke, letak Q3 di 30 ini saya blok orange. Dan ini keterangannya lebih mudah. Oke, FKK. Oke, kita perlu TB. TB itu apa? Kita ketemu TB dulu ya. TB itu berapa nilainya? 70 dikurangi 0,5, yaitu TB tadi adalah batas tepi bawah kelas kuartil. Oke. Sekarang N sebanyak berapa tadi? 40. Oke, terus FK-nya berapa? FKK ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga yaitu 28. Oke, ini ya. Terus FI itu apa? Letak kuartil atas Q3. Tadi terletak di ini, yang frekuensinya berarti 8. Oke ya, jangan keliru FKK sama FI-nya ya. Oke, panjang kelasnya 5, yaitu 50, 51, 52, 53, 54, jadi 5. Oke. Nah, tadi udah kita mempunyai komponen-komponen tersebut, masukkan ke persamaan ini. Mana ini ya? Oke, habis itu dioleh hasilnya, yaitu Q3 sama dengan 70,75 gitu. Oke, ini yang desil. Kalau desil data kelompok ini rumusnya sama dengan TB plus I per 10 kalikan N min FK dibagi FI kalikan P. Untuk keterangannya sama ya tadi. Ini contoh soalnya. Ini sama untuk carinya itu tadi TB itu contohnya seperti yang di sini tadi. Nah, ini angka-angka ini untuk TB-nya diperoleh 59, 60 dikurangi 0,5. Terus I-nya ini kan I-nya 3 ini ya, 3 kali 40 per 10 dikurangi 10, F10 itu FK ini 10 di per 8, 8-nya itu frekuensinya ini, kali ini panjang kelasnya ini, panjang kelasnya 5. Oke gitu ya, hitung sendiri D3-nya berapa ini pakai kalkulator. Oke, sekarang persentil data kelompok. Nah, ini rumusnya PI sama dengan TB plus I per 100 kalikan N min FK per FI kalikan B. Ini sama keterangannya seperti yang kuartil tadi. Oke, ini contoh soalnya. Oke, kita tinggal masukkan komponen yang dibutuhkan yaitu TB. TB-nya 54. Koma berapa? 54,5. Ini perhitungan dari 55 dikurangi 0,5 ya. Oke, kenapa pertanyaan kenapa desilnya letaknya di sini? Nah, jawabannya seperti yang di itu tadi ya, di sini ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ini bisa tanpa saya jelaskan. Tinggal masukin angka-angkanya aja. Jadi I-nya 20 kali 40 dibagi 100 dikurangi 4.
Terus FI-nya kan ini 6 ini. Terus dikalikan dengan 5 itu apa? 5 adalah panjangnya kelas, kayak gitu. Nanti diperoleh, hitung sendiri angkanya pakai kalkulator. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA grup. Oke, saya tadi istirahat bentar, ngomongin capek. Oke, selanjutnya ke persentil data kelompok tadi sudah. Yang mana tadi ya? Ini sudah ya. Nah, sekarang ke diagram box plot. Nah, untuk diagram box plot itu memuat informasi mengenai nilai minimum dari data, terus Q1, kuartil 1, Q2 itu sama dengan median ya, perlu diingat. Q3 terus nilai maksimum. Nah, nanti biasanya kalau kalian menggunakan aplikasi dari software itu nanti akan ditemukan namanya outlier. Bisa lihat dari diagram box plot. Nanti pas belajar aplikasi statistika aja ya. Saya akan ajari cara membuat box plotnya. Tolong diingatkan. Oke. Nah, sekarang koefisien variasi. Nah, itu merupakan rasio standar deviasi terhadap rata-rata. Ini rumusnya ya. Nanti kalau misalkan ada data disuruh nyari koefisien variasi, kalian harus nyari standar deviasinya dibagi dengan rata-ratanya. Oke. Nah, ini untuk skewness. Itu ada 3 macam bentuk dari skewness, yaitu simetris. Nah, kondisi simetris sendiri yaitu apabila rata-rata median modus itu sama, itu nanti bentuknya akan ini. Terus positif skewness, itu kondisinya akan tercapai apabila rata-rata lebih dari median, rata-rata lebih dari modus. Terus negatif skewness itu terjadi apabila rata-rata kurang dari median, rata-rata kurang dari modus. Oke. Skewness ini nantinya akan berfungsi dalam menebak distribusi suatu data. Nah, itu nanti ada contoh macam-macam distribusi yang kalian akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah berbentuk lonceng, ini seperti distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Nanti akan kita pelajari biar enggak bingung kalau kita pelajari sekarang. Oke. Kalau kondisinya positif skewness itu menandakan bahwa kebanyakan data nanti lebih kecil daripada rata-ratanya. Datanya loh ya. Terus kalau negatif skewness itu nanti akan menunjukkan bahwa banyak data yang di atas rata-ratanya. Oke. Kalau positif skewness itu ekornya itu yang ini, ekornya itu yang landai itu di sebelah kanan. Kalau yang negatif skewness itu ekornya di landai di kiri. Oke. Ini ada keterangan skewness yang bernilai positif berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan, nilai terbanyak. Ini yang positif. Ini ekornya sebelah kanan. Berarti sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Oke. Skewness bernilai negatif berarti ekor bernilai berada di sebelah kiri ini ya. Kalau yang bernilai 0 berarti nilai secara simetris ini. Yang ini simetris ini. Ini gambarnya. Oke, ini cara menghitung koefisien skewness. Ini menggunakan momen yaitu persen. Untuk perhitungan ini bisa saya menggunakan kriteria pakai median atau modus. Nah, ada 2 rumus. Yang pertama menggunakan median ya. Skewness dapat dihitung dari 3 kali rata-rata data dikurangi median dibagi standar deviasinya. Oke. Kalau menggunakan modus, skewness dapat dihitung dari rata-rata dikurangi modus dibagi dengan
standar deviasinya. Perlu diketahui juga kalau skewness itu terletak antara -3 sampai 3 gitu. Oke. Di sini udah terang mana ya? Oke, langsung ke contoh aja ya. Oke, ini contohnya. Tentukan skewness data di samping menggunakan rumus skewness person. Apakah dia mincing ke kiri atau ke kanan atau dia simetris. Oke, kalian perlu menghitung rata-rata dari data frekuensi ini. Sudah kita pelajari, hitung sendiri. Terus nilai modus dari data ini sudah kita pelajari, hitung sendiri. Terus hitung standar deviasi sudah kita pelajari, hitung sendiri. Maka menggunakan modus diperoleh nilai skewness-nya 0,58. Nah, karena nilai skewness-nya ini 0,58 ini lebih besar dari 0,001 atau bisa bilang lebih dari 0, maka kurva miring ke kiri atau positif. Oke, terus menggunakan kriteria untuk yang median, pakai rumus 3 kali X bar min median per S, maka diperoleh nilainya 0,89. Nah, ini ternyata positif juga, maka diperoleh kurva miring ke kiri kayak gitu. Ini bisa dilihat ya, nilai modus sama mediannya itu lebih kecil dari si rata-rata. Nah, ini negatif skewness. Kebalik ya. Rata-rata lebih besar dari median dan modus ini. Berarti ini ya positif skewness ya. Karena nilainya ini positif. Oke. Paham? Nah, yang terakhir kurtosis. Nah, kurtosis adalah derajat kepuncakan atau bisa dibilang keruncingan itu. Kan nanti tadi ada gambar ini nih. Gambar si distribusi si bentuk lonceng ini kan. Nah, ini sekarang kita menghitung koefisien keruncingannya kayak gitu. Nah, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Nah, ini nih distribusi normal udah disinggung ya di sini ya. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ukuran keruncingan adalah suatu besaran yang digunakan untuk menentukan apakah sekumpulan data derajat kepuncakan bisa disebut dengan leptokotik atau lancip, terus normal atau platikurtik atau tumbul. Tingkat keruncingan satu kurva kurtosis memiliki 3 jenis, yaitu leptokurtis, ini yang digambarkan di gambar ini merah, terus mesokurtis yang hitam, terus platikurtis itu yang kuning. Yang kuning itu landai, yang hitam itu menengah lah, middle, terus yang merah itu yang lancip. Artinya apa? Kalau gambarnya yang kuning ini nanti datanya itu akan menyebar, artinya jauh dari rata-rata. Yang runcing ini adalah rata-ratanya nanti. Terus yang middle ini nanti datanya itu yang enggak jauh, enggak dekat sama rata-rata, dibilang sedang. Sedangkan yang lancip ini, yang runcing ini, nanti datanya akan mendekat, kebanyakan akan mendekat dengan rata-ratanya kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, ini adalah rumus kurtosis. Ini pakai yang persen moment ya. Jadi perhitungan skewness kurtosis itu banyak rumusnya. Ini saya ambil yang untuk momen matematisnya itu yang persen. Nanti yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Untuk rumus koefisien keruncingannya yaitu penjumlahan dari FI dikalikan dengan XJ. X itu nilai tengah kelas, ini untuk data kelompok, dikurangi X bar dipangkat 4, terus dibagi N dikalikan standar deviasi pangkat 4. Ini keterangannya di bawahnya. Oke, kriteria untuk menyatakan keruncingan kurva. Jika nilai koefisiennya lebih besar dari 3 itu dikatakan runcing. Kalau sama dengan 3 itu normal. Terus kalau kurang dari 3 itu datar. Oke, ini contohnya. Saya mempunyai data 5 kelas. Saya hitung keruncingannya. Ini perhitungannya ya.
Kita butuh nilai tengahnya. Nilai tengah ini pembagian nilai kelas bawah di kelas atasnya ini dibagi 2, dijumlahkan bagi 2 dapat ini. Terus ini F kali X. Ini F ini F ini. Berarti 1668 dikali 14 itu sama dengan 16.352. Terus ini dikuadratkan, yang Fx ini dikuadratkan diperoleh ini nilai ini. Terus ini perkalian dari F si ini dikalikan dengan X dikurangi X ini nilai tengah ini dikurangi rata-rata. Nah ini rata-ratanya saya hitung taruh sini dipangkatkan 4. Oke, makalah diperoleh penjumlahan dari masing-masing perhitungan itu. Ini penjumlahan semuanya. Nah ini masukkan ke rumus ini ya, maka diperoleh nilai K sama dengan 5,6376698. K ini lebih dari 3, maka kurva dikatakan runcing. Ini saja ya untuk pertemuan kuliah ini. Oke, ada tugas di pertemuan keempat. Tugasnya apa? Oke, ini tugasnya. Oke, gunakan data tugas 3 kemarin. Jadi tugas 3 kemarin datanya jangan dibuang dulu, disimpan. Sekarang digunakan lagi. Dari data tersebut hitunglah varians. Kuartil kedua berarti Q2, desil ke-1 D1 dan persentil berarti P50. Itu untuk data tunggal ya. Lalu data tunggal tadi kan tugas kemarin sudah dibikin kelompok distribusi. Nah, carilah skewness menggunakan persamaan skewness persen modus dan median. Tadi kan modus sama median ada 2 ini. Ini pakai yang mana? Nah, ini ya. Oke. Saya rasa pertemuan hari ini saya bisa cukupkan dulu. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA ya, WA grup. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.